Halo learners, pada video pembelajaran ini kita akan membahas topik tentang media presentasi. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pengembangan media presentasi. Sebelumnya, kita perlu tahu nih tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu mendeskripsikan mengenai pengertian media presentasi dengan tepat, mendeskripsikan tujuan media presentasi dengan tepat, menganalisis jenis-jenis media presentasi dengan tepat, menjelaskan kelebihan dan kelemahan media presentasi dengan tepat, menguraikan sistem media presentasi dengan tepat. Selanjutnya, kenalan dulu yuk dengan tim kami. Tim kami terdiri dari Andra Hamidah, Muhammad Aldi Abdillah, dan Haliza Zahra. Nah, selanjutnya, apakah kamu tahu apa itu media? Media menurut AECT tahun 1994 dalam Prawira Dilaga tahun 2013 menyebutkan bahwa media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Sedangkan menurut Sadiman pada tahun 1993, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Setelah itu, apa sih yang dimaksud dengan presentasi? Presentasi menurut Erwin Sutomo tahun 2007 merupakan sebuah kegiatan aktif di mana seseorang pembicara menyampaikan dan mengkomunikasikan ide serta informasi kepada sekelompok audiens. Selanjutnya, apa itu media presentasi? Media presentasi adalah alat yang dapat membantu proses penyampaian pesan atau informasi dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan sehingga dapat merangsang peserta untuk belajar. Sedangkan media presentasi digital adalah pesan atau materi yang akan disampaikan dikemas dalam sebuah program komputer dan disajikan melalui perangkat alat saji atau proyektor. Biasanya materi yang disajikan berupa teks, gambar, animasi, dan video yang digabung dalam satu kesatuan yang utuh. Setelah mempelajari pengertian media presentasi, kali ini kita akan membahas tentang tujuan dari presentasi. Yang pertama, ada menyampaikan informasi. Banyak orang melakukan presentasi bertujuan untuk menyampaikan informasi. Informasi yang disampaikan dapat berupa materi edukasi, keuangan, ataupun informasi sekedar pemberitahuan. Lalu yang kedua, ada meyakinkan pendengar. Presentasi yang dilakukan berisikan informasi berupa data dan bukti-bukti yang disusun secara logis sehingga informasi yang disampaikan dapat meyakinkan seseorang atau kelompok orang. Kata-kata yang digunakan dalam presentasi adalah kata yang bersifat membujuk. Yang ketiga, ada memberikan motivasi dan inspirasi. Seorang pemimpin dituntut untuk mengarahkan dan membimbing para karyawannya. Pengarahan dan bimbingan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan motivasi dan menjadi inspirasi bagi karyawannya. Memberikan motivasi dan menjadi inspirasi dapat dilakukan dengan melakukan presentasi. Dengan demikian, tujuan perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Yang keempat, ada menghibur audiens. Menghibur audiens adalah salah satu tujuan presentasi yang penting, terutama dalam situasi di mana suasana santai dan kegembiraan diperlukan. Hal ini dapat membuat presentasi lebih menarik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis media presentasi. Yang pertama, ada slide. Slide adalah media presentasi yang terdiri dari serangkaian gambar, teks, dan grafik yang disajikan secara berurutan. Biasanya, slide dipresentasikan melalui proyektor atau layar komputer. Yang kedua, ada papan tulis. Papan tulis adalah media presentasi yang sederhana dan langsung. Penggunaannya melibatkan menulis atau menggambar langsung di atas papan tulis untuk menjelaskan konsep, rumus, atau ide kepada audiens. Papan tulis sering digunakan untuk pengajaran langsung dan presentasi informal. Yang ketiga, ada simulasi. Simulasi adalah media presentasi yang memungkinkan audiens untuk berinteraksi dengan model atau situasi tertentu yang disimulasikan. Simulasi digunakan untuk menggambarkan proses, pengalaman, atau skenario tertentu dengan cara yang struktur dan terkontrol. Yang keempat, ada video. Video adalah media presentasi yang berbasis visual bergerak. Video digunakan untuk menyajikan informasi, merekam presentasi, menunjukkan demonstrasi produk, atau mengilustrasikan konsep dengan cara yang dinamis dan menarik. Yang kelima, ada pita kaset. Pita kaset adalah media presentasi berbasis audio yang berisi rekaman suara, narasi, wawancara, atau musik.
Selanjutnya, ada kelebihan media presentasi. Yang pertama, penyajian menarik. Kedua, dapat menjangkau kelompok banyak. Ketiga, tempo dan cara penyajiannya bisa disesuaikan. Keempat, dapat digunakan daring dan luring. Kelima, dapat digunakan secara berulang-ulang. Keenam, bahan materinya mudah didapat dan pembuatannya tidak terlalu rumit. Adapun kelemahan media presentasi. Yang pertama, ketergantungan arus listrik sangat tinggi. Kedua, media pendukungnya seperti komputer dan LCD cukup mahal. Ketiga, penggunaan media ini sangat tergantung pada penyaji materi. Keempat, masih sangat terbatas SDM yang mampu membuat media presentasi. Kelima, tidak maksimal bila hanya disajikan hanya dalam bentuk teks dan gambar atau animasi saja. Berikutnya, terdapat sistematika media presentasi. Pertama, cover. Kedua, tujuan pembelajaran. Ketiga, daftar isi atau konten. Keempat, isi presentasi. Kelima, kesimpulan presentasi. Keenam, referensi. Ketujuh, identitas pembuat media. Kedelapan, kuis atau tanya jawab. Demikian materi tentang media presentasi. Bagaimana learners? Kalian sudah paham bukan? Semoga kalian paham dan dapat bermanfaat ya. See you di video pembelajaran selanjutnya.